Bab 261, Ancaman. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apakah kamu masih bisa membiarkan mereka pergi? Yesuan terus berteriak, aku pasti sudah memberitahumu bahwa lantai 2 Dongfu, jika bukan karena aku, kamu akan dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Dan jika aku ingin membunuh orang, termasuk Wang Chuanshan, jika kamu mati di dalam, seseorang tidak akan bisa hidup. Dia mengatakan ini benar, tetapi jika orang-orang itu dibunuh oleh Wang Chuanshan pada saat itu, orang-orang ini tidak akan dapat bertahan hidup dari patung batu. Ketika dia mendengar Yesuan membunuh murid Tian Yuanzong, Mo Ziyun juga menangis dingin. Dia sudah tahu siapa keduanya yang sudah mati. Penguasa, apakah kamu masih punya masalah? Sepertinya sudah 3 menit. Dalam 7 menit, dia akan diracuni dan dibunuh. Yesuan mengingatkanku. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi, tetapi aku akan mengikutimu. Mo Ziyun masih berkompromi, dan dia benar-benar tidak berani bertaruh. Yang mulia, Anda boleh mengikuti, tetapi jaga jarak 500 meter dengan saya. Jangan mencoba mendekat, saya rasa itu contoh yang baik. Yesuan sekali lagi mengingatkan. Mo Ziyun terdiam. Memang, reaksi Yesuan sangat cepat. Tampaknya dia ditemukan sangat awal, jadi Lin Suir diberi racun. Setelah Mo Ziyun mendengus, dia menghilang ke dalam malam. Yesuan memejamkan mata dan menyentuhnya. Dia berkata, Yang mulia, Anda hanya berjarak 200 meter sekarang. Mendengar ini, awan Mozi yang berjarak 200 meter juga mundur beberapa, sekitar 500 meter. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam berkata, mengapa anak ini bisa tahu posisi saya? Saya khawatir dia tidak bisa mengetahuinya. Setelah Mo Ziyun pergi, Yesuan juga pergi dan mengambil alih stagnasinya sendiri, lalu berkata, tidak ingin mati, tutup matamu, saya akan memberimu penyangga untuk melarutkan obatnya. Lin Suir sedikit marah, tetapi dia masih menutup matanya. Kemudian, Yesuan mengeluarkan beberapa ramuan, mengambilnya dan mengambilnya kembali, lalu menukarnya dengan obat dari sistem fagositosis. Baiklah, tidak akan ada apa-apa dalam setengah jam. Yesuan kehilangan obatnya. Apakah kamu benar-benar diracuni? Lin Suir tidak percaya. Mantan tunangannya benar-benar meracuninya. Kamu bukan tunanganku sekarang. Apakah kamu pikir aku membuatmu takut? Yan Xuan mendengus, lalu berbalik dan pergi. Lin Suir memelototinya dan mengikutinya. Kali ini krisis, Yesuan juga merupakan solusi yang sempurna. Tidak hanya itu, dia juga membuat banyak hal baik. Cincin Qiangkun milik Fang Kai Lin Suir, selain tanah dan 6 yuan dan, ada 2000 batu kristal yang cemerlang, dan banyak sumber daya kultivasi. Penguasa, benar-benar baik, tiran lokal yang tepat. Namun, Yesuan tidak langsung melahapnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk dipromosikan menjadi manusia, dan dia hanya mempertahankannya. Meskipun krisis telah teratasi, Yesuan terus bergegas. Bagaimanapun, dia harus kembali ke Ling Xiaofu sebelum mereka mencapai para tetua, jika tidak, dinasti Song pasti akan khawatir. Kecepatannya sangat cepat, yang bukan masalah bagi Mo Ziyun. Namun, Lin Suir tidak akan bekerja, dan Yuannya tidak dapat mempertahankan seni bela dirinya untuk waktu yang lama. Dalam keputusasaan, Yesuan berhenti untuk beristirahat dan memberinya racun setiap setengah jam. Pada akhirnya, Mo Ziyun merasa sedikit kesal, seperti ada elang Tianlei yang lewat di langit. Oleh karena itu, mereka langsung terbang ke rumah Ling Qiao dengan Tian Leiying. Ketika mereka tiba di Ling Qiao, sudah 10 hari. Bagaimanapun, mereka melambat. Para tetua kembali dengan sungai. Ketika elang Tianlei mendarat, seluruh rumah Ling Qiao juga terkejut. Setelah para tetua dari para tetua Zhou Yan dan kepala rumah Ling Qiao mendengarnya, mereka juga bergegas keluar untuk menyambut. Yesuan, setelah melihat Song Taijing, yang berada di belakang para tetua dari para tetua, dia juga bergegas maju dan memeluk Yesuan dengan erat. Gadis bodoh, menangis. Yesuan buru-buru berbisik. Song Taijing tiba-tiba melepaskan tangannya dan menatap mata besar itu, aku tidak menangis. Yesuan canggung. Lin Suir di samping melihat dinasti Song setelah dinasti Song, dan juga mengerutkan kening. Wajah dinasti Song tidak berada di bawahnya, dan dia tinggi dan kokoh, lebih dewasa darinya. Yang terpenting adalah Yesuan benar-benar melotot ke pinggangnya di depan begitu banyak orang. Bukankah ini menunjukkan hubungan antara kedua orang itu?
Yesuan juga tiba-tiba teringat. Bangun dan perkenalkan, Alkitab, izinkan saya memperkenalkan Anda, Lin Suir, pernah memberi tahu Anda. Sebelum itu, dia juga memberitahu dinasti Song bahwa dia sudah pensiun, jadi dinasti Song tentu saja tidak asing. Halo, dinasti Song dengan sopan menyapa, tetapi mata yang cerah itu secara tidak sadar memperlihatkan ekspresi bangga. Lin Suir tidak bisa melihatnya. Dia dengan sopan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Yesuan, dia masih merasa tidak nyaman. Setelah Yesuan menikah lagi, dia tidak hanya menanggalkan topi pemborosan, tetapi juga menjadi seorang jenius super. Itu ditemani oleh gadis dinasti Song yang begitu sempurna. Serangan balik ini menjadi sangat jelas. Yah, kamu sudah kembali ke Ling Xiaofo, haruskah kamu menyerahkan penawarnya? Mo Ziyun berbalik dan bertanya. Yesuan langsung mengambil dinasti Song dan berjalan ke para tetua di sisi para tetua. Apakah penawarnya? Penawar racun apa? Kamu mempermainkanku. Mo Ziyun segera marah. Lin Suir juga saudara jauhku, aku tidak begitu diracuni, racunnya palsu, penawar racunnya juga palsu. Yesuan mengangkat bahu tak berdaya. Yang ini menjawab, tetapi Mo Ziyun dan Lin Suir sangat marah. Dalam perjalanan ke Ling Xiaofo, mereka hampir selalu menghitung waktu, karena takut mereka secara tidak sengaja melewati setengah jam, yang menyebabkan Lin Suir meninggal. Saya tidak menyangka racun itu ternyata palsu. Kamu bajingan, dan menggunakan trik itu. Song Chongjing bereaksi, dan Yesuan pernah memeluknya. Tidak terlalu banyak, kamu benar-benar diracuni saat itu, kali ini tidak. Yesuan mengangkat alis dan berkata, dia adalah tanah dan, racunku tidak bagus. Suara itu baru saja jatuh, Yesuan tiba-tiba mengetahui bahwa dinasti Song sebenarnya adalah pria kecil. Oh, setelah mendengar 3 kata Didan, dinasti Song juga sedikit tercengang. Usianya 1 tahun lebih tua dari Lin Suir, tetapi alamnya 2 tingkat lebih buruk. Dia dibandingkan dengan mantan tunangan Yesuan, yang membuatnya sedikit tertekan. Namun, Lin Suir di depan diam-diam senang. Pada saat ini, para tetua terlalu terbuka. Mu Zongzu, karena kamu di sini, mengapa masuk dan duduk? Para tetua menunjukkan senyuman Mo Ziyun sedikit ragu. Sebenarnya, dia tidak ingin datang ke Ling Xiaofo. Namun, lapis lazuli tidak tahu harus kemana. Ling Xiaofo tentu saja tidak akan tinggal diam, jadi dia ingin bekerja sama kali ini. Saat ini, para tetua dari para tetua membawa mereka pergi. Tentu saja, Yesuan, yang merupakan saksi mata, juga telah dibawa bersama Song Chongjing dan Lin Suir, serta Lin Biao, kepala rumah Ling Qiao. Mereka datang ke aula Ling Qiao di puncak rumah Ling Qiao, dan kemudian duduk satu persatu. Para tetua dari para tetua, Zhou Yan, dan kepala Lin Biao duduk di kursi pertama. Yesuan duduk berhadapan. Hal berikutnya yang harus dibahas adalah menemukan lapis lazuli besar, tetapi distribusinya telah menjadi masalah. Lin Biao dan Zhou Yan juga telah mengetahui dari muara sungai bahwa mereka telah melewati muara. Jika mereka mengikuti kontribusi, Ling Xiaofo harus mendapatkan setidaknya 80%. Namun, Mo Ziyun tentu saja tidak melakukannya. Dia berkata bahwa untuk lapis lazuli ini, dia juga telah meninggal sebagai murid negeri itu, yaitu Wang Chuanshan. Kedua orang itu sangat berisik, dan Yesuan dan Song Zong berbicara dengan berbisik-bisik tanpa daya. Lin Suir juga memejamkan mata dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdebat selama lebih dari 10 menit, dan kemudian mereka berhenti. Intensitasnya begitu hebat sehingga Yesuan mengira itu akan dilakukan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari lapis lazuli bersama-sama. Distribusinya adalah 60% dari rumah Lingfu dan 40% dari Yuan Yuanzong. Setelah itu, Mo Ziyun dan Lin Suir tinggal di Ling Qiao. Dan Yesuan juga kembali ke halamannya untuk beristirahat. Pada saat ini, dia juga sangat jelas bahwa lapis lazuli tidak dapat ditelan. Namun, jika dia benar-benar menemukannya, dia pasti akan datang. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemurni. Bahkan jika dia tidak membuat perangkat surgawi, dia akan menggabungkan sedikit lapis lazuli ketika dia membuat peralatan tingkat menengah atau kelas atas. Kekuatan senjatanya akan lebih tinggi dari biasanya, tinggi. Namun, pilihan terbaik adalah menelannya. Singkatnya, pertama-tama temukan lapis lazuli dan katakan, titik. Kali ini, Yesuan pergi, dan ada lebih dari 20 hari.
Dalam 20 hari ini, Song Chongjing menaikkan level, yang membuatnya sangat terkejut. Setelah kembali ke halaman, Ye Xuan bertanya, menstruasi, kamu baru saja menerobos, bagaimana kamu bisa menerobos lagi? Apa nama level seni bela diri yang diwariskan para tetua kepadamu? Tidak ada apa-apa di seni bela diri tingkat sekolah menengah. Aku berlatih begitu cepat karena aku bersama saudaraku. Inilah yang kami temukan baru-baru ini. Selama kita berdua berlatih metode yang sama di satu ruangan, kecepatannya akan lebih cepat. Selain itu, dia akan demam di sekujur tubuh, dan aku akan membeku di sekujur tubuhku, kata Song. Demam adalah kedinginan, Ye Xuan berbisik, dan berkata dalam hatinya, bukankah fisik itu seperti yin dan yang, air dan api? Dia tidak begitu mengerti, lagi pula, dia tahu terlalu sedikit, tetapi itu adalah hal yang baik untuk saudara-saudari dari dinasti Song dan penguasa Song. Baiklah, istirahatlah, dan pergi ke Tianyuanzong bersama-sama besok. Ye Xuan menguap. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak tidur berkali-kali, dan dia diseret sekali dalam setengah jam. Setelah dinasti Song ragu-ragu, dia berkata dengan suara halus, "Hei, biarkan aku menemanimu." "Apa?" Ye Xuan merasa bahwa dia salah dan tidur denganku. "Ini nyata, haha, sepertinya kamu sudah siap untuk hatimu." Ye Xuan menggelengkan alisnya dan tertawa. "Apa yang kamu pikirkan? Hanya bersama-sama, tidak ingin melakukan hal lain." Song Chongjing tersipu dengan wajah merah. "Angkat." Ye Xuan berjanji dengan sangat menyegarkan, dan kemudian dia bergegas ke dinasti Song dan bergegas ke kamarnya. "Meskipun aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi, aku berbaring di tempat tidur bersama, bukan?" Song Chong berbaring miring, menghadap Ye Xuan, tidak lupa mengingatkan, tidak ada kekacauan. Ye Xuan pura-pura tidak mendengar, dan mengulurkan tangan ke belakang dinasti Song untuk menariknya ke dalam pelukannya, memegang pinggangnya dengan satu tangan, berkata, "Jangan bergerak, tidur saja seperti ini." "Oke." Song Zongjing melihat tangan Ye Xuan masih jujur, dan tidak ada kendali lagi. Sebenarnya, Ye Xuan mengerti bahwa alasan mengapa dinasti Song diposting secara sewenang-wenang hari ini mungkin karena Lin Suir. Kemarin, Tianzong Zongzu Moziun datang ke Ling Xiaofu sebagai tamu, yang juga membangkitkan perhatian banyak orang. Pada hari yang sama, setelah para tetua, Zhou Yan dan Mo Ziyun, membahasnya, mereka memberitahu mereka untuk memberitahu para murid dan tetua dari setiap dewa. Jika Anda menambahkan semua orang kuat di Ling Qiao, ada lebih dari 60 orang, meskipun sedikit kurang dari Tian Yuanzong, tetapi juga sangat bagus. Keesokan harinya, para murid dan tetua ini bangun pagi-pagi dan menunggu di lokasi yang telah ditentukan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat acara kelompok berskala besar ini. Ye Xuan, yang tidak memiliki mata berkali-kali dalam beberapa hari, terbangun. Namun, setelah dia bangun, dia menemukan bahwa tangan kanannya mati rasa, dan tangan kirinya berada di suatu tempat, bukan di celananya sendiri, tetapi di kemeja dinasti Song. "Saya menggosoknya, dan saya menempelkannya tanpa menyadarinya. Itu adalah kerugian besar." Ye Xuan dengan cepat meliriknya dan menemukan bahwa si cantik di lengannya masih tertidur, dan dia diam-diam mengulurkan tangannya. Tetapi saat berikutnya, si cantik tiba-tiba membuka matanya, mendongak dan matanya tertuju. "Kamu orang jahat, tidur di malam hari tidak sejujur itu." Song memotong wajah merah kecil, berpura-pura marah. "Ini tidak bisa menyalahkanku, siapa yang membuatmu tergoda di sini?" Ye Xuan mendengus dan menjilati kepalanya, dan dengan lembut di bibirnya yang merah jambu. Song Dianjing langsung duduk, dan setelah meregangkan tubuh dengan nyaman, dia mulai merawat pakaian dan rambutnya. Ye Xuan berbaring dengan tenang, dan tiba-tiba ada sebuah kata di benaknya, melihat ke sisi gunung ke puncak. "Tinggi, tinggi sekali. Lihat apa? Bangun, baru saja ada yang mengetuk pintu," kata Song Chongjing sambil menyelesaikan. "Aku sudah lama tidak melihatmu, aku masih tidak ingin melihat lebih banyak lagi." Ye Xuan menghela nafas, dan juga bangun. Mereka mulai mencuci, dan setelah keduanya siap, hanya ada satu orang yang mengetuk pintu. Setelah Song Chong pergi untuk membuka pintu dan melihatnya, ada sedikit permusuhan di mata gandanya, tetapi di permukaan dia masih tersenyum, "Ternyata itu kamu." Ye Xuan, yang sedang duduk di halaman, menoleh dan melihat mantan tunangannya Lin Suir datang. "Apakah kalian siap?" Lin Suir menatap keduanya. Ye Xuan berdiri dan berkata, "Aku bilang gadis Cher,
sepertinya rumah Ling Qiao, bagaimana perasaanmu seperti kamu adalah tuannya? Kurangi omong kosong, bersiaplah saat kamu siap. Wajah Lin Suir tiba-tiba berubah. Ye Xuan terkejut, berpikir bahwa gadis ini pasti karena godaannya. Namun, 3 kata omong kosong itu, mengapa kamu terdengar begitu akrab? Gadis salju, apakah kata-katamu sedikit salah? Ye Xuan sekarang adalah tunanganku, kamu berteriak padanya di depanku, apakah kamu mengabaikanku? Meskipun aku mungkin tidak memukulmu, tetapi di sini bukan Tianyuanmu. Song Chongjing bertanya dengan sedikit marah, setelah melihatnya, Ye Xuan segera menghampiri dan menarik Song Dinasti ke sisinya. Tidak ada, ketika aku menghindari pengejaran, aku mencoba mengatakannya berkali-kali. Lupakan saja, bagaimanapun, dia tiba-tiba berpikir bahwa Song Dinasti adalah tunangannya, dan Lin Suir tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hal ini, kamu harus membantu Pro. Oleh karena itu, dia melanjutkan, selain itu, Cher, kamu berteriak padaku di depan tunanganku. Aku malu, kali ini, jika ada waktu lain, jangan salahkan aku karena kejam, jangan katakan aku melihatnya saat itu. Wajah paman ada di wajahnya. Apakah kamu pikir trikmu masih berhasil? Lin Suir bertanya. 8 gempa bumi liar, pedang hanya dapat digunakan sekali untuk 1 orang, tetapi kartuku digunakan untuk membunuh orang, bukan untuk menangkap orang. Jika kamu benar-benar ingin bermain game, kamu dapat mencobanya sekarang, kapan? Jangan salahkan aku jika kau kehilangan sesuatu. Ye Xuan berkata dengan tenang. Ledakan suara dari pedang surgawi yang mengejutkan selama 8 hari hanya dapat digunakan sekali, dan untuk kedua kalinya pihak lain akan memiliki pencegahan. Namun, dengan kecepatan tembaknya yang luar biasa, Lin Suir dapat dipotong menjadi 2 bagian beberapa kali. Jika dia menambahkan 8 angin liar, Lin Suir sudah dapat mati beberapa kali. Hei, keluarlah, tunggu saja kalian berdua. Lin Suir menjadi hitam dan berbalik. Kau berkata sangat malu, apakah ini sedikit berakhir? Song Chongjing melihat bagian belakang kepergian Lin Suir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Ketika aku masih muda, aku sangat pandai membunuh anjing air. Aku sangat pendendam, dan, yang terpenting adalah dia masih mengabaikanmu. Sekarang kau adalah tunanganku, ini benar-benar tak tertahankan. Ye Xuan menjelaskan. Setelah mendengarkannya, Song Chongjing juga sangat senang. Seorang penjahat kecil dengan puas menyipitkan mata ke wajah Ye Xuan. Yah, masalah wanita kita masih diselesaikan sendiri. Ketika seseorang ada di sana, Anda masih harus memberinya sedikit wajah. Setelah dinasti Song selesai, dia meraih lengan Ye Xuan dan keluar. Saya terlalu malu untuk mengumumkannya sebelumnya, tetapi sekarang saya khawatir seluruh dunia tidak tahu bahwa Ye Xuan adalah tunangannya. Hati Ye Xuan berkata, seorang wanita yang cemburu dan pencemburu itu mengerikan. Untungnya, Lin Suir tidak ada hubungannya dengan saya, atau dia benar-benar ingin bertarung. Pada saat ini, di luar Tianzifu, sudah ada puluhan tokoh berkumpul, bukan hanya itu, tetapi langit bahkan lebih gelap. Semuanya adalah Ling Qiao Dapeng, jumlahnya tampaknya hampir 100. Lin Biao, kepala rumah Ling Qiao, Zhou Yan, tetua Taisang, dan Mo Ziyun, Kaisar Tianyuan, telah menunggu di sana. Ketika saya melihat 3 sosok datang perlahan, para tetua dari para tetua dengan cepat berkata, kamu anak kecil, setiap kali kamu yang paling lambat, datanglah. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, bergegas berlari, dan kemudian melompat ke punggung seorang Dapeng Ling Xiao. Song yang berkuasa melihat Ye Xuan melompat, buru-buru berkata sambil tersenyum, kakak ipar, harus bersikap tenang. Kakak, apa yang kamu katakan? Song memotong wajahnya masih sedikit kurus. Haha, Song yang berkuasa Chong Ye Xuan menggelengkan alisnya, keduanya tersenyum dan tersenyum. Bangun, pada saat ini, para tetua dan para tetua berteriak, dan kemudian para Dapeng yang menghancurkan ini dikosongkan. Kali ini, untuk menemukan lapis lazuli, rumah Ling Qiao juga merupakan sarang. Meskipun rumah Ling Qiao kosong, masih ada orang yang sangat kuat yang duduk di kota, jadi Zhou Yan dan Lin Biao tidak takut. Kemarin, mereka telah bernegosiasi dengan Mo Ziyun. Ling Xiaofu pergi ke Ling Dapeng dan menambahkan 60 orang. Elang Tianlei Tianyuan Zong kecil, jadi ada lebih banyak murid. Kedua belah pihak hanya saling melengkapi, yang tidak buruk. Ling Xiao Dapeng mulai terbang ke selatan, tim yang sangat besar,
tetapi juga binatang buas spiritual dalam perjalanan untuk mundur. Sebelum tetua Zhou Yan membawa Ye Xuan ke selusin orang untuk pergi ke Huoyang Dongfu, butuh waktu setengah bulan. Kali ini mereka maju dengan kecepatan penuh, tetapi tiba lebih dulu. Setelah para murid dan tetua Tian Yuanzong melihat ratusan Ling Qiao datang, mereka tiba-tiba menjadi kacau, dan mereka mengira rumah Ling Qiao telah datang. Untungnya, Mo Ziyun muncul tepat waktu, jika tidak, semuanya akan menjadi besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Mo Ziyun merekrut banyak master para dewa, dan ada ratusan dari mereka. Tian Yuanzong, itu layak untuk Tian Yuanzong, kekuatannya jauh lebih kuat daripada rumah Ling Qiao. Kemudian, Ling Xiaofu menyerahkan banyak Ling Xiao, Dapeng, dan kemudian mereka terbang bersama ke satu arah. Menurut Mo Ziyun, ada tempat di sekitar Tian Yuanzong yang disebut Tanah Hijau. Angsa hijau yang membunuh Wang Chuanshan pasti tinggal di sana. Tanah hijau ini, pada kenyataannya, belum pernah dikunjungi oleh Mo Ziyun, karena ini adalah tempat terlarang di Tian Yuanzong. Tian Yuanzong memiliki orang kuat di Tiandan beberapa ratus tahun yang lalu. Kemudian, dia meninggal di hijau ini. Di tanah terpencil, dapat dilihat bahwa Mo Ziyun dan Zhou Yan berada dalam mentalitas seperti apa yang mereka pegang, dan mereka juga dapat melihat nilai dari sepotong lapis lazuli itu. Tampaknya berbahaya di tanah hijau. Pada Ling Xiao Dapeng, Song Ting berkata dengan sedikit khawatir. Seharusnya, bahkan orang terkuat di surga dan bumi telah jatuh, dan pasti akan ada binatang buas misterius di langit. Ye Xuan mengangguk. Namun, Kaisar Mo Ziyun dari Tian Yuanzong dan tetua Tian Tianlang keduanya adalah Daceng-Daceng, dan Zhou Yan dan Lin Biao juga sama. Kekuatan super dari 4 daratan besar Daceng-Daceng, untuk menghadapi binatang misterius dari Tiandan, masih bukan masalah, bahkan jika Tiandan Xiao Cheng juga bisa bertarung. Tentu saja, jika ada binatang misterius di Tiandan, maka jalankan saja. Alasan mengapa mereka memiliki keberanian untuk masuk adalah karena mereka menunggangi Ling Xiao Dapeng dan Tian Leiying. Bagaimanapun, binatang misterius di udara masih relatif sedikit. Pada saat ini, tiba-tiba ada tingkat misterius Ling Xiao Dapeng terbang mendekat. Ye Xuan, kemarilah. Suara para tetua datang. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa para master dari 2 sekte ada di sana, termasuk Lin Suir. Potong, kakak, aku dulu melihat sekilas. Ye Xuan menoleh dan berkata bahwa dia langsung melompati puluhan meter. Hei, fisik anak ini benar-benar tidak biasa. Jika kamu menerobos ke daratan, kamu mungkin lebih baik dariku. Pembicaranya adalah tetua Kaisar Tianyuan, Yi Tianlang, bukan hanya ranah Daceng Dadan, tetapi juga ahli pemurnian, yang merupakan yang terkuat dari Tian Yuanzong dan Ling Xiaofu. Ye Xuan melompat ke Ling Xiao Dapeng ini dan tiba-tiba merasakan tekanan besar pada sahamnya. Ada 11 orang di Ling Qiao Dapeng ini, 4 di Ling Qiao, dan 7 di Tian Yuan, semuanya kuat di wilayah itu. Dan dia hanya seorang pria kecil. Tetua Taiwan, meneriaki saya tentang apa yang harus dilakukan. Ye Xuan bertanya langsung. Tidak besar atau kecil, jangan berpikir bahwa ada Ye Chong anak itu dapat mendukungmu. Para tetua berteriak. Sekarang, orang-orang ini sudah tahu bahwa rasa malu Ye Xuan adalah penguasa super para dewa dan 4 dunia. Kemudian Mo Ziyun mengetahui bahwa setelah beberapa saat, dia takut. Untungnya, dia tidak melakukan apapun pada Ye Xuan. Kalau tidak, jika Ye Chong kembali, Tian Yuanzong pasti akan dihancurkan. Kalian semua ada di daratan. Panggil aku siapa orang ini dan Xiao Cheng datang. Ye Xuan memutar matanya. Kurang omong kosong, kamu bisa memegang gadis chair, buktikan bahwa kamu memiliki kekuatan daratan. Kali ini memasuki tanah hijau, sangat berbahaya, beberapa hal masih harus kamu ketahui. Para tetua berkata. Ye Xuan tertegun dan berkata, bukankah itu pencarian menyeluruh untuk tanah hijau? Apalagi, dengarkan dengan jujur, para tetua membual, tanah hijau adalah tempat terlarang di Tian Yuanzong. Ada banyak binatang misterius di tanah dan binatang misterius di bumi juga ada di sana. Yang terpenting adalah ada juga surga di langit. Tuan, mendengar ini, mata Ye Xuan juga cerah. Selain menelan peningkatan Tian Mu di Bao, dia mampu menelan tubuh binatang misterius dan bagian dalam, yang merupakan harta yang ditingkatkan. Apa Tuan Tian dan, apa? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan lapis lazuli, jika Anda dapat memperoleh tubuh binatang misterius, itu tidak buruk.
Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, dan batin kerajaan surgawi. Ada 4 tempat besar di dunia, jika Anda membunuh kerajaan surgawi, lalu Neidan, siapa itu? Jika Anda melawannya, pasti Ling Xiaofu yang menderita. Bagaimanapun, hanya ada 4 tempat di Ling Qiao, dan jumlah muridnya jauh lebih sedikit daripada Tianyuan. Yang tidak dapat dipahami Yesuan adalah bahwa tampilan para tetua dan mata kepala itu sangat percaya diri. Mengapa? Penguasa Tiandan adalah binatang misterius aneh bernama raksasa sumber hijau. Tingginya puluhan meter, ia sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika kita bergabung dengan 4 orang, saya khawatir itu tidak akan menghancurkan pertahanannya. Ada orang kuat di Tiandan yang mati di tangannya. Jadi kali ini kami berpencar mencari, jika Anda menemukannya, maka segera mundur, jangan membuatnya marah. Para tetua dengan sungguh-sungguh menggeram. Ternyata tidak mungkin untuk mengalahkannya. Yesuan berkata dalam hati, segera mengangguk. Selama kamu tidak memprovokasi raksasa hijau ini, maka binatang buas misterius dari tanah dan lebih baik dipecahkan. Kali ini, kita bertiga adalah kelompok, dan kamu akan mengambil keputusan dan keputusan. Para tetua berkata, aku tahu. Yesuan mengangguk lagi. Dalam hal ini, kerabat terdekat ada di sekitar, tentu saja itu yang terbaik. Para tetua melihat Mo Ziyun dan Lin Suir dan berkata, selain itu, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, dan kamu akan mengembalikan barang-barang gadis Cher. Yesuan mendengar kata-kata itu, dan hatinya sangat tidak berdaya. Dia menebak akan seperti ini, jadi dia sudah menuangkan barang-barang ke dalam cincin. Ambil saja, Yesuan langsung kehilangan masa lalu. Lin Suir melihatnya, semuanya ada di sana, Mo Ziyun memberinya bagian tengah produk, dan segera itu adalah teriakan dingin, Chong Yesuan melemparkan pandangan. Kamu hitung, saat ini, dia mengeluarkan potongan-potongan tanah itu dan kemudian membaginya. Sejak awal ini, Zhou Yan telah memberikan poin pada potongan-potongan yang telah dibangun. Oleh karena itu, kali ini mereka sangat kuat, dan hampir semua murid dan tetua ini dapat menantang binatang buas misterius tingkat tinggi. Pada saat ini, Yesuan teringat satu hal dan berkata, sebelum para tetua, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu secara pribadi. Mendengar ini, Zhou Yan juga sekilas, dan segera mengikuti Yesuan ke samping. Anak nakal, apa yang kamu katakan? Zhou Yan berkata dengan aneh. Yesuan tidak berbicara, dan segera mengeluarkan cincin Qiankun dan berkata, ada 4 benda berukuran sedang di daerah itu. Apakah kamu ingin menjadi penatua? Apa? 4 produk Cina. Apakah kamu mendapatkan Huoyang Dongfu? Para tetua terkejut. Tidak, aku punya beberapa bahan tempa di dalamnya, jadi aku membuat 4, juga para penatua, 5 juta kristal-kristal Tiongkok, atau tidak. Yesuan berbisik, apakah itu dibuat olehmu? Zhou Yan menggandakan dan melihatnya. Ternyata ada 4 senjata. Nama yang dipalsukan adalah Yesuan. 5 juta satu, sangat murah. Yesuan tiba-tiba menunjukkan senyum sinis. Namun, keempat produk Tiongkok ini langsung digantikan oleh sistem fagositosis, dan 50 miliar poin yang ditelan. Oke, aku menginginkannya. Para penatua langsung setuju untuk mengeluarkan 2.000 spar cemerlang. 200 miliar untuk menelan poin, untuk 2.000 keping spar terbaik. Ini pasti diperoleh. Lagi pula, jika kamu menelan 2.000 spar terbaik, kamu akan mendapatkan 200 miliar poin melahap, dan kamu juga dapat meningkatkan. Benar, aku sebenarnya punya cincin di dalam cincin itu. Apakah kau ingin menjualnya ke Tianyuan Zong? Aku takut setelah pihak lain mengambilnya, aku ingin membunuh raksasa hijau itu. Ketika kau bertarung untuk surga binatang misterius itu, Yesuan berbisik, tidak apa-apa, meskipun kau menjualnya, aku tidak takut pada Tianyuan Zong sekarang. Para tetua bertekad, kenapa? Yesuan sedikit terkejut, jangan beritahu kau dulu, jika raksasa sumber hijau itu benar-benar muncul, kau akan tahu. Para tetua sengaja menjual tiket dan berkata, benar, sisa barang-barang Cina, 1 juta. Jual saja kepada mereka. Aku menggosok, asteris masih tua dan pedas, hatiku sudah cukup hitam. Tuan, apa yang dikatakan anak ini kepadamu? Ketika aku melihat para tetua dan Yesuan kembali, Lin Biao, kepala rumah Ling Qiao bertanya dengan heran. Zhou Yan menjawab, tidak ada,
hanya memberi saya beberapa produk Cina. Produk China. Saat suara itu jatuh, hadirin terkejut. Produk China sudah sangat berharga, berapa banyak? Haha, jangan gugup, tetua Hu, bahkan para tetua, kedua tempat ini diambil olehmu. Zhou Yan langsung menyerahkan dua produk China ke masa lalu, dan kemudian, memberikannya kepada Lin Biao. Mo Ziyun melihat matanya keluar, dan produk China tidak mahal baginya, tetapi tidak ada saluran. Kekuatan di Zhongzhou membenci 4 denominasi utama, jadi sangat sulit untuk mendapatkan produk China. Namun, Zhou Yan benar-benar menoleh ke publik, yang menarik kebencian. Tuan Tinta, ada apa denganmu? Tetua Taisang Zhou Yan dengan sengaja bertanya. Para tetua minggu ini, produk China ini sama, bagaimana bisa? Kata Mo Ziyun, matanya juga tertuju pada Ye Xuan. Alam adalah ciptaan Ye Xuan. Zhou Yanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Tidak ada urgensi di Sekte Tinta. Masih ada beberapa perantara di tangan Ye Xuan. Itu tergantung pada Mo Song. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang lain yang hadir terkejut. Saya telah memotong rumput, Ye Xuan benar-benar dapat membuat produk China, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Lin Suir tiba-tiba teringat bahwa sebelum Ye Xuan mengatakan bahwa mungkin ada produk China di masa depan untuk dijual ke Tian Yuanzong, ternyata ini bukan lelucon, aku tidak menyangka anak ini begitu mempesona. Mengapa keberuntungan Ling Yun begitu baik, bisakah dia selalu menerima murid seperti itu? Mo Ziyun sangat malu. Dia tiba-tiba teringat bahwa tampaknya ada seorang pemboros bernama Ye Xuan dan para tetua yang lebih tua mengangkat standar. Lin Suir memberikan pernikahan ulang. Pemboros ini bukan Ye Xuan. Kami adalah para tetua Zhou, ini adalah produk berukuran sedang, kami benar-benar membutuhkannya, tetapi harga ini. Mo Ziyun bertanya tanpa sadar. Aku ingat, gadis dari gadis Cher, adalah penguasa tinta, menghabiskan 8 juta spar kristal Cina. Produk berukuran sedang Ye Xuan, lebih canggih, juga menjual 8 juta spar kristal Cina. Oke, Zhou Yan tersenyum. Sungguh, hati Mo Ziyun tenggelam, dan itu benar-benar berarti pembukaan besar bagi singa. Di Zhongzhou, produk Cina hanya 5 atau 6 juta, tetapi itu membutuhkan sedikit hubungan. Namun, Mo Ziyun memperhitungkan situasi saat ini dan bertanya pada kulit kepala yang keras kepala, baiklah, berapa banyak? Zhou Yan menoleh untuk melihat Ye Xuan, dan segera yang terakhir tersenyum, tepat 6. Di sisi lain Tian Yuanzong, ada 2 tempat di tanah itu, Da Cheng, dan 2 tempat, dan Dingjing, dan 3 tanah pertama kali. Lin Suir, yang pertama kali memasuki tanah Dandi, sudah memiliki produk Tiongkok, sehingga 6 produk Tiongkok Ye Xuan dapat dialokasikan. Itu bagus. Mo Ziyun mengangguk, dan segera berkumpul dengan orang lain untuk membuat 4.800 buah spar terbaik. Jika mereka harus menghitung, mereka dapat membeli 6 produk Tiongkok ini, yang merupakan keberuntungan. Saat ini, Ye Xuan langsung menukar 6 produk Tiongkok dan menghabiskan 300 miliar poin menelan. Setelah transaksi selesai, Ye Xuan mengucapkan terima kasih kepadanya sambil tersenyum dan kemudian mengumpulkan barang-barang ini. Kamu masih anak-anak, mengambil begitu banyak spar apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu tidak melihatnya dihabiskan? Melihat penampilan Ye Xuan, para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saya penggemar keuangan, juga tetua. Ye Xuan menjawab dengan santai. Sekarang setelah dia mendapatkan spar, cukuplah untuk menemukan tempat untuk membuka sekolah, dan tentu saja menjadi hegemon kelima. Namun, dia tidak memiliki rencana ini. Setelah transaksi selesai, dia langsung melompat kembali ke dinasti Song dan kemudian melahap semua spar. Sebanyak 10 produk Tiongkok, menghabiskan 50 juta poin melahapnya, tetapi keuntungannya adalah ada 6.800 spar terbaik. Setelah melahapnya, dan yuan di tubuhnya segera tumbuh banyak, dan skor melahapnya adalah 180 miliar lebih banyak dari sebelumnya. Itu hanya lebih dari 200 miliar yuan, dan itu mampu mensintesis kristal menelan. Menelan kristal saja sudah cukup untuk menaikkan darah macan tutul guntur tingkat lanjut ke atas. Namun, setiap jenis darah itu unik, dan darah binatang buas dan darah macan tutul hanya dapat dipilih untuk dipromosikan ke darah teratas. Sangat disayangkan, sekarang aku datang ke puncak Xiao Cheng, orang kecil. Diperkirakan setelah waktu ini, aku akan dapat menerobos ke orang-orang. Ye Xuan diam-diam mengerang, dan menukar 2 produk Tiongkok ke dinasti Song dan Song yang berkuasa.
Pada saat ini, dua sosok lagi melompat. Ye Xuan memusatkan pandangannya dan melihatnya. Ternyata itu adalah Eugene, tetua Tian Yuanzong. Setelah melihat orang ini, Ye Xuan juga tahu tujuan kedatangannya. Kakak Ye Xiao, kali ini aku datang, aku ingin meminta maaf atas apa yang aku katakan pada hari itu. Eugene berkata sedikit merah. Pada hari yang sama di kota Lianyun, dia tidak menempatkan Ye Xuan di matanya, karena Ye Xuan hanyalah sampah yang bukan senjata berat pertama. Tidak masalah, jika tidak ada dua pendahulu dari Poli Lingdan, tidak akan ada Ye Xuan hari ini, jika dikatakan, anak itu harus berterima kasih kepada para pendahulu. Ye Xuan berkata dengan sopan. Ini memang benar, tidak ada dua orang yang berlama-lama. Saat ini, dia diperkirakan berada di tengah kota kecil atau kota kecil, memegang 1000 terakhir dan menjalani kehidupan biasa. Di mana itu? Eugene sedikit malu. Dia pikir Ye Xuan hanya tidak ingin dia merasa malu. Keduanya mengobrol 2 kalimat, dan Eugene juga pergi. Setelah beberapa saat, lampu hijau di depannya menarik perhatian semua orang. Itu tanah hijau, baunya harum. Song Chongjing merasakan napas dingin dan tanpa sadar memegang lengan Ye Xuan. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit burung dan hewan misterius, selama kita terbang tinggi dan mencarinya. Ye Xuan berkata dengan nyaman. Meskipun dia mengatakan ini di mulutnya, hatinya sebenarnya bergetar, dan darah binatang buasnya mendidih. Itu sepertinya mengingatkannya bahwa tanah hijau ini sangat berbahaya. Pada titik ini, dia sudah merasakan tekanan yang kuat, yang seharusnya terpancar dari binatang misterius Tiandan. Dia merasa bahwa itu tampaknya dapat menilai lokasi raksasa hijau. Semua orang di prefektur Lingqiao mendengarkan perintah dan naik 100 meter lagi. Pada saat ini, para tetua rumah Lingqiao menghela nafas. Kemudian, tetua tertua Tian Yuanzong, Yi Tianlang, juga memerintahkan perintah yang sama. Akhirnya, mereka yang kuat di negeri itu kembali ke tunggangan mereka dan pergi dengan beberapa orang. Ye Xuan, Jiang Liu, ikuti aku. Suara para tetua datang. Ye Xuan dan sungai-sungai di dekatnya saling memandang dan mengikuti mereka. Ada juga 3 orang di sisi sungai. Selain sungai, ada 2 murid dari tanah tempat pertama. Para tetua membawa 2 Ling Xiao Dapeng dari tim dan terbang ke arah lain. Tanah hijau ini sebenarnya tidak besar, dan mirip dengan Lingqiao. Namun, tanah hijau ini berwarna hijau, bebatuan hijau, tanah hijau, ditambah pepohonan, sedikit mengganggu mata semua orang. Pada saat ini, para tetua di depan jalan berkata, kalian berenam, pergilah bersamaku. Bagaimanapun, ketiga Lingqiao Dapeng perlahan-lahan jatuh. Tempat mereka jatuh adalah tanah datar. Itu tidak tampak berbahaya. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, pelan. Bagaimana? Para tetua sedikit terkejut. Ye Xuan tidak memiliki omong kosong, langsung mengeluarkan busur bumi. Menghadap rumput hijau adalah anak panah naga. Seekor ular api bersuhu tinggi menghantam dan langsung membombardirnya ke tanah. Yang mengejutkan semua orang adalah mereka mengira tanah itu bukan lumpur, tetapi buaya besar dengan rumput hijau. Setelah buaya api di buaya besar itu, seluruh tubuh terbakar dan dengan cepat terbakar sampai mati. Ternyata itu adalah binatang buas misterius. Tanah hijau benar-benar dalam krisis. Semua orang berhati-hati. Ye Xuan, lanjutkan. Para tetua juga mengingatkan saya bahwa mereka bahkan tidak berpikir bahwa dia bahkan berpaling. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa masih ada 10 buaya besar seperti ini di atas rumput. Untungnya, dia menemukannya lebih awal, jika tidak 3 Lingqiao Dapeng akan memberi makan buaya itu. Lebih dari selusin anak panah naga api keluar, Ye Xuan membunuh semua buaya yang mengintai. Pada saat yang sama, para tetua berteriak keras untuk mengingatkan yang lain. 11 buaya misterius yang mengintai semuanya ditembak oleh Ye Xuan, dan kemudian dia melompat lebih dulu. Ke-11 buaya-buaya ini, semuanya pertama kali memasuki dunia manusia. Ye Xuan tanpa sadar menelan tubuh binatang buas misterius ini, dan kemudian Nedan tetap ada. Binatang buas misterius di dalam Dandan, yang juga menyia-nyiakan skor 3 miliar, memiliki sedikit peningkatan pada Ye Xuan, jadi dia bersiap untuk terus menjual kepada para tetua. Tanah hijau ini benar-benar menyergap di semua sisi. Ye Xuan tampaknya memiliki perasaan orang-orang yang luar biasa terhadap binatang-binatang misterius ini. Kemudian kamu akan memimpin jalan, sebagai pengalaman. Ketika para tetua selesai,
mereka hanya mengikuti. Di belakang tim, pengalaman, Ye Xuan mencibir dalam hatinya, darahnya dapat merasakan gerakan dalam kilometer, yang sepenuhnya berburu, bukan pengalaman. Sebelum para tetua, aku ingin bertindak sendiri. Ye Xuan tiba-tiba berbalik. Kamu anak kecil, apakah kamu terlalu buruk untuk orang lain? Para tetua segera berteriak, bagaimana mungkin? Aku memang punya cara khusus untuk merasakan binatang misterius itu, jadi aku ingin menjelajahinya terlebih dahulu dan menemukan raksasa sumber hijau itu. Ye Xuan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, ini terlalu berbahaya. Song Chong segera maju ke depan. Raksasa Lu Yuan, itu adalah binatang misterius dari Tiandan, jika Ye Xuan terkena, aku khawatir itu akan ditusuk. Ye Xuan tersenyum dan berkata, tidak ada, aku bisa merasakannya sejauh 1 kilometer, tidak akan ada apa-apa. Para tetua mendengar kata-kata itu dan bertanya, apakah kamu yakin? Di hadapan para tetua, kamu akan mengabaikanku. Baru kemudian kamu tidak menemukan binatang misterius itu. Kata Ye Xuan. Kalimat ini juga merupakan tamparan di wajah Zhou Yan, hanya saja dia memang lalai, dan sekarang setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, wajah tua itu tidak dapat membantu. Kalau begitu pergilah, aku akan melaporkan kembali sesekali. Zhou Yan mengangguk, itu akan memotongnya, tolong. Ye Xuan berkata bahwa dia langsung terbenam di hutan. Tuan, Song Chongjing masih memiliki beberapa kekhawatiran. Jangan khawatir, anak ini punya banyak cara, dan kau akan mengikutiku beberapa, dan aku juga akan mencarikanmu beberapa binatang misterius untuk berlatih. Kata para tetua, Jiang Liu, penguasa Song, dinasti Song, 3 orang tetapi murid kesayangannya, dia tentu akan berhati-hati. Setelah dipisahkan dari orang-orang lainnya, Ye Xuan bergerak cepat. Dengan darah kelelawar supersonik dan darah binatang buasnya, selama itu adalah makhluk hidup, dia tidak bisa lepas dari induksinya. Untuk tujuan ini, dia juga dengan sengaja menghabiskan 200 miliar poin melahap, menebus produk Tiongkok dari busur dan anak panah penembus tengah. Meskipun panah naga api juga merupakan seni bela diri tingkat Tiongkok, itu terlalu berayun dan tidak terlalu tajam. Pada pukul 11, 800 meter, ada orang besar. Mata Ye Xuan terpejam dan dia mengangkat tangannya dan keluar. Di tengah produk, busur ulang, Ye Xuan dapat menarik dengan sempurna, ditambah seni bela diri kelas menengah, jarak 800 meter, 1 detik akan tiba. Puff, suara teredam jatuh ke telinga Ye Xuan, dan dia sudah memberikan kepala binatang misterius itu. Panah jiwa patah, panah patah, bagus. Ye Xuan mendesah dalam hati, buru-buru berlari dan menelan pria hijau besar itu. Ini adalah bunglon hijau. Jika itu adalah orang biasa, itu tidak dapat ditemukan bahkan jika itu dekat. Ini memalukan bagi seseorang, tetapi sangat disayangkan. Aku bertemu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan melemparkan binatang misterius itu ke ruang melahap. Dinasti Song adalah orang kecil, jadi dan batin ini sangat berguna baginya. Pada saat ini, Ye Xuan berpikir, itu adalah pembunuhan besar dan pembunuhan khusus, mengumpulkan Nedan. Xuan Bisnei dan sangat penting bagi para pejuang Sendan. 1 Neidan dapat mengurangi banyak waktu kesulitan, jadi semakin banyak hal seperti itu, semakin baik, bahkan jika tidak digunakan, mereka dapat dijual. Dengan kemampuan untuk merasakan binatang misterius itu, Ye Xuan dengan cepat berpindah-pindah melalui hutan. Tanah hijau ini terlalu berbahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu adalah tanah dan, itu harus hati-hati, tetapi baginya, itu adalah harta yang ditingkatkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia membunuh 3 orang, binatang misterius dan Jing Xiaocheng, ditambah lebih dari selusin binatang misterius yang pertama kali memasuki dan. Jika Anda menghitung tubuh dan bagian dalam, maka dalam 10 menit, dia mungkin mendapatkan 1000 spar terbaik, yang merupakan 2 barang sedang. 10 menit kemudian, dia juga bertemu dengan para tetua dan mengirim perdamaian ke dinasti Song. Dalam 10 menit ini, para tetua bertemu dengan 2 binatang misterius, dan mereka semua adalah orang pertama kali, dan panennya tidak banyak. Kemudian, Ye Xuan pergi berburu lagi. Hei, tanah hijau ini benar-benar tempat yang bagus. Sekte Tian Yuan sebenarnya mencantumkan tempat ini sebagai tempat terlarang. Aku tidak mengerti. Ye Xuan, yang sedang diangkut di hutan, menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak berdaya. Dia memperkirakan kecepatannya. Jika dia terus seperti ini,
dia akan dapat menerobos ke orang-orang dalam waktu 1 jam. Saat ini, beberapa kilometer jauhnya, Yesuan merasakan makhluk hidup non-manusia, mungkin binatang buas misterius. Saat ini, dia menuju ke arah itu, dan mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah. Tanpa diduga, binatang buas misterius yang berada ratusan meter jauhnya tidak mati, tetapi malah bergegas menghampirinya. Dia pendek dan gemuk, apa binatang buas misterius ini? Yesuan agak penasaran. Detik berikutnya, dia baru saja melihat binatang buas misterius ini. Ini adalah batu hijau dengan tangan dan kaki. Tingginya hanya sebatas leher Yesuan, tetapi bentuk tubuhnya sama-sama gemuk. Setelah melihat binatang buas misterius ini, pikiran Yesuan tiba-tiba terlintas dua pikiran. Satu adalah Zhao Pan, kedua, itu adalah raksasa Luyuan. Tidak, ini bukan raksasa dari sumber hijau. Dia sangat kecil, pasti kecil. Aku tidak tahu apa wilayahnya. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, mengeluarkan pedang 8 hari dan berdiri di tempat yang sama menunggu raksasa kecil itu mendekat. Namun, pada saat ini, raksasa kecil yang bergegas ke arahnya tiba-tiba melaju, membunuhnya dan lengah. Apa? Yesuan terkejut. Kecepatan raksasa kecil ini masih di atasnya. Dan dia bereaksi dalam sekejap, tetapi tubuhnya tidak dapat mengimbangi reaksinya. Dia ditabrak oleh raksasa kecil itu dan langsung terpental keluar. Untuk pertama kalinya, dialah yang memiliki darah binatang. Dia memuntahkan seteguk darah dan menstabilkan tubuhnya. Tampaknya kali ini, dia menyebutkan lempengan besi. Raksasa hijau di depannya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan panah jiwa yang patah belum mampu menembusnya. Aku belum pernah mendengar tentang binatang misterius ini. Aku tidak tahu di mana dia. Pikiran Yesuan baru saja terlintas, dan raksasa hijau kecil itu sekali lagi bergegas, seperti meteorit, penuh momentum. Baru kemudian, aku menyerang Yesuan. Dia tidak berani dipukul lagi. Itu segera menghancurkan pedang 8 hari. 8 angin liar membunuh, 8 perisai liar. 8 bilah tajam tiba-tiba membentuk perisai, dan raksasa kecil itu diblokir oleh kehidupan yang keras. Boom! Mendengar suara teredam ini, Yesuan juga takut dengan keringat dingin. Pukulan ini jelas lebih ganas daripada sebelumnya. Jika dia dipukul, itu pasti terluka parah. Jika orang lain direkrut, itu pasti hancur. Raksasa hijau kecil itu melangkah mundur dan mengisinya. Boom! Kamu tidak bisa hanya berdiri dan memukulnya. Yesuan melangkah maju, lalu kakinya terbanting, dan seluruh orang itu melompat ke udara. Saat berikutnya, perisai 8 hari itu tiba-tiba hancur dan terbang kembali. 8 angin liar membunuh, langit hancur. Bilah segi 8 itu dibentuk menjadi mata bor, langsung dibor di kepala raksasa kecil itu. Hei! Kegaringan raksasa hijau itu terbentur ke tanah. Jika di tengah gerakan itu adalah orang biasa, saya khawatir seluruh tubuhnya telah dilubangi. Namun, raksasa hijau kecil ini baru saja dihancurkan oleh langit dan menggulung beberapa batu, terlalu mengerikan. Yesuan merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Raksasa hijau kecil ini mungkin setidaknya binatang misterius di Dan. Namun, ini juga merupakan tantangan baginya. 8 pedang gurun, kembalikan padaku. Kaki Yesuan jatuh ke tanah, dan 8 pedang liar direkrut kembali dan langsung mengembun menjadi pedang besar. 8 gempa bumi liar, aku tebas. Pedang yang panjangnya 10 meter itu berada di kepala raksasa hijau itu, dan tertanam. Kekuatan pedang yang mengguncang 8 hari, dikombinasikan dengan kekuatan Yesuan, hanya dapat menyebabkan kerusakan ini. Kekuatan pertahanan raksasa hijau kecil ini sudah kuat dan mengerikan. Namun, selama ada sedikit efek, Yesuan memiliki kemungkinan untuk menang. Aku akan menebas lagi. Memanfaatkan kesempatan kaki raksasa hijau itu terbentur tanah, Yesuan sekali lagi, bekas lukanya lebih dalam. Pada saat ini, raksasa hijau kecil itu memanjat keluar dari tanah dan bergegas menuju Yesuan. Meskipun kecepatannya sangat cepat, tetapi Yesuan sudah menduga, itu sudah menjadi pedang di perutnya. Raksasa hijau kecil itu masih terbang keluar. Itu baru saja bangkit, dan itu adalah otak Yesuan. Meskipun sangat keras dan kuat, itu bodoh. Yesuan menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, dia terus menebas kepala raksasa kecil itu. Setelah hampir 10 tebasan berturut-turut, Yesuan akhirnya memotong pedang besar itu dari kepalanya ke dadanya. Pada titik ini,
pedang bumi 8 hari juga agak tak tertahankan dan akan segera runtuh. Tepat, pedang besar itu masih ada di tubuh lainnya. Ye Xuan menatap raksasa kecil ini dan berkata dalam hatinya, suara meledak. Segera, Dan Yuan dimasukkan ke dalam pedang 8 berbahaya, yang seperti, saat berikutnya, seluruh pedang energi meledak terbuka. Dampak yang sangat kuat menerobos dan menyebar, dan ledakan keras bergema di langit, menyebabkan burung, binatang buas, dan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Apa ini? Bukankah itu raksasa sumber hijau muncul? Cepat, semua orang kembali ke Ling Xiao Dapeng. Gemuruh-gemuruh ini juga membuat orang lain ketakutan setengah mati, dan mereka merekrut Ling Dapeng. Namun, Ye Xuan tidak terlalu peduli. Dia melihat raksasa kecil yang telah dihancurkan menjadi 2 oleh 8 pedang surga. Setelah sedikit memiringkan mulutnya, dia melangkah maju dan mengambil nedan emas. Saat ini, Ye Xuan langsung menelan nedan ini. Pada saat itu, napasnya melonjak banyak. Apa? Ini pertama kalinya kamu memasuki negara ini. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan sedikit tertegun, binatang sekuat itu sebenarnya adalah orang pertama yang muncul, yang mana membuang-buang ekspresinya. Binatang misterius ini, Dan, hanya menaikkan skor melahapnya lebih dari 310 miliar. Jika Anda menambahkan mayat, itu akan menjadi sekitar 400 miliar. Pang Dai, jika itu adalah tanah kecil yang bagus, maka aku pasti bisa menerobos. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menelan tubuh itu. Namun, triliunan melahap dalam tubuhnya berubah menjadi kristalisasi fagositosis. Meskipun beberapa kekecewaan, panennya tidak buruk. Pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang dengan cepat menyapu, dan Ye Xuan merasakannya, yang merupakan kelas pribadi. Segera, hutan itu keluar dari seorang pria parubaya, kepala Lin Biao. Itu gerakannya, apakah anakmu keluar? Lin Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat batu-batu hijau kecil di tanah. Yah, aku bertemu dengan seorang pria batu kecil hijau, yang pertama kali memasuki dan bagian dalam dan, tetapi setidaknya memiliki kekuatan penghancur dan kekuatan pertahanan dari tanah kecil. Ye Xuan mengatakan pengalaman Fang Kai. Lin Biao sangat terkejut, saya juga bertemu dengan seseorang. Manusia batu ini benar-benar sulit untuk dijerat. Saya tidak menyangka dan Xiao Cheng bisa menyelesaikannya. Hei, apakah kamu memujiku? Kata Ye Xuan. Dia merasa bahwa Lin Biao ini selalu memusuhi dia. Ngomong-ngomong, ayahnya, Ye Chong, juga merupakan adik laki-laki Lin Biao. Itu hanya masalah mengaitkan hati putri Lin Biao. Apakah perlu mengingatnya selama lebih dari 10 tahun? Hati-hati dengan dirimu sendiri. Setelah Lin Biao selesai, dia langsung pergi. Ye Xuan berpikir malas, sekarang dia hampir mencapai puncak manusia Xiao Cheng. Selama 1 atau 2 raksasa hijau, kamu seharusnya bisa menerobos. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, bunuh sedikit. Tetapi yang aneh tentang dia adalah begitu banyak orang bergegas ke tanah hijau, itu pasti telah membuat sumber-sumber hijau khawatir, mengapa kamu menunda gerakan. Saat ini, booming, tiba-tiba terdengar suara keras di langit, lalu seseorang berteriak, semuanya hati-hati, raksasa Lu Yuan telah muncul. Apa, raksasa Lu Yuan? Hati Ye Xuan bergetar dan buru-buru memanjat pohon besar dan melihat sekeliling. Ternyata itu adalah manusia batu besar. Pada saat ini, Ye Xuan juga mengerti bahwa tidak mengherankan bahwa tidak ada yang menemukan raksasa hijau ini, yang awalnya berada di sebuah danau. Raksasa Lu Yuan ini lebih besar dari patung Huoyang Dongfu. Itu benar-benar versi besar dari raksasa hijau. Lihat tingginya, setidaknya 60 meter. Begitu muncul, orang-orang di langit terbang langsung ke ketinggian 3 atau 400 meter, yang benar-benar membuat takut. Ye Xuan, pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh, seorang Ling Xiao Dapeng, itu adalah Zhou Yan dan yang lainnya. Ye Xuan melompat dan kemudian bangkit. Sebelum memasuki tanah hijau, kedua sekte sudah merencanakan. Jika raksasa sumber hijau muncul, segera ambil tunggangan dan lepas landas, jangan pernah membuatnya kesal. Sosok yang mengerikan, apakah itu sebanding dengan naga terbang? Ling Xiao Dapeng, Song yang berkuasa tidak bisa tidak bertanya. Bentuk tubuhnya juga 2 meter, yang sangat tinggi di antara manusia, tetapi jika dibandingkan dengan raksasa-raksasa ini, itu seperti kecoa. Tuan, raksasa sumber hijau ini, apakah pintu masuk pertama ke surga, atau apakah itu hari kecil?
Song memotong tidak bisa tidak berbalik untuk bertanya kepada Zhou Yan. Zhou Yan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak begitu jelas. Menurut Mo Zongzu, raksasa Luyuan ini telah ada selama ratusan tahun. Saya pikir itu setidaknya harus menjadi Tiancheng kecil. Ye Xuan, bagaimana menurut Anda? Ye Xuan menatap gunung hijau di depan langit setinggi 100 meter dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini seharusnya menjadi hari yang luar biasa. Mengapa Anda berpikir begitu? Zhou Yan terkejut, merasa, dan penguasa Mo Yuan berkata bahwa raksasa Luyuan tampaknya berwarna hijau zamrud, dan raksasa sumber hijau ini, warnanya tampak terlalu gelap. Ye Xuan perlahan, namun, seluruh darah tubuhnya telah mendidih. Raksasa sumber hijau ini sangat dekat dengan naga yang dilihatnya di Kaisar Dinasti Tang. Maksudmu, Zhou Yan adalah pria besar. Lapis lazuli itu, saya khawatir itu ditelan olehnya. Lihat, kutu buku hijau. Tangan Ye Xuan menunjuk. Semua orang mengikuti tangannya dan melihat sosok mungil menukik ke raksasa hijau. Benar saja, itu angsa hijau. Sepertinya lapis lazuli itu telah dimakan oleh raksasa Luyuan. Sialan. Teriak Zhou Yan, sepertinya kali ini mereka sia-sia. Namun, setelah raksasa hijau itu keluar, tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang heran. Pada titik ini, hampir semua orang terbang di atas tunggangan. Saya khawatir raksasa hijau ini tidak punya pilihan bahkan jika dia ingin menyerang. Di sisi lain, orang-orang Tianyuanzong telah bangkit tinggi, dan mereka bahkan kurang berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa melihatnya dengan tenang. Jika raksasa hijau itu kesal dan menyebabkan dia meninggalkan tanah hijau, maka Tianyuanzong dan wilayah selatan bisa sengsara. Sialan, raksasa Luyuan ini pasti telah menelan lapis lazuli, yang merepotkan. Mo Ziyun menatap raksasa hijau di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Sudah lebih dari setengah bulan sejak lapis lazuli diambil oleh angsa hijau. Segalanya menjadi sedikit rumit. Tetua Taiwan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mo Ziyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya kepada Yi Tianlang. Kita telah melangkah ke tanah hijau, yang merupakan wilayah raksasa sumber hijau ini. Wajar jika dikatakan bahwa ia akan sangat marah, tetapi raksasa sumber hijau ini sangat tenang, aneh. Yi Tianlang menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa ini. Itu, Mo Ziyun masih ingin bertanya lagi, tetapi pada saat ini, raksasa sumber hijau itu tiba-tiba berteriak. Kemudian, ia pergi ke satu arah. Kemana ia pergi? Semua orang bertanya dengan tidak dapat dijelaskan dan pada saat yang sama. Ye Xuan di belakang Ling Xiao Dapeng juga merupakan kabut. Raksasa sumber hijau ini, saya khawatir bahwa seluruh binatang misterius tingkat hegemon daratan Tianshui. Saya tidak tahu apakah saya baru saja bangun, ingin berjalan-jalan. Raksasa Luyuan selangkah demi selangkah dengan jejak kaki yang besar. Setiap langkah, bumi bergetar 3 titik. Segera, ia baru saja keluar dari tanah hijau. Sekarang, wajah Mo Ziyun telah tenggelam ke dasar. Mungkin, dia tahu kemana raksasa sumber hijau ini pergi. Semua orang mendengarkan perintah dan menghentikannya pergi ke Tianyuan. Mo Ziyun segera berteriak. Ketika orang lain di udara mendengar kalimat ini, mereka segera menanggapi. Di arah ini, bukankah itu arah Tianyuanzong? Pada saat itu, para murid Tianyuanzong berseru, dan mereka mengelilingi para raksasa Luyuan dan menyerang. Ternyata itu adalah arah Tianyuanzong. Itu merepotkan. Para tetua berkata, mereka juga berteriak, semua orang di prefektur Lingqiao mendengarkan perintah dan membantu Tianyuanzong. Raksasa Luyuan, saya khawatir itu sudah sukses besar di Tiandan. Jika pergi ke Tianyuanzong, seluruh Tianyuanzong akan hancur. Setelah mendengar perintah Zhou Yan, Ling Xiao Dapeng di langit juga terbang ke depan raksasa Luyuan dan menyerang dengan para penguasa Tianyuanzong. Pada saat itu, puluhan ribu serangan bergegas keluar dan menghantam raksasa Luyuan. Namun, raksasa Luyuan aman dan sehat, dan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka terus bergerak maju. Tianyuanzong tidak jauh dari tanah hijau. Jika Anda menunggang kuda, Anda dapat tiba setidaknya 2 hari. Yang lebih tidak berdaya adalah bahwa kecepatan raksasa hijau ini bahkan lebih cepat daripada Ling Xiao Dapeng. Hanya Ling Xiao Dapeng dan Tian Leiying yang berpangkat tinggi yang dapat mengejar ketinggalan. Sederhananya, dalam waktu kurang dari 2 hari, raksasa Luyuan akan bergegas ke Tianyuanzong. Mo Ziyun dan yang lainnya sedang terburu-buru, tetapi dengan kekuatan dadan daceng mereka dan tambahan produk Cina,
mereka masih tidak dapat menggoyahkan raksasa Luyuan. Kekuatan pertahanan raksasa Luyuan ini telah mencapai batasnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di daratan Tianshui yang dapat menerobosnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Hati Mozi membara seperti api. Tian Yuanzong telah diwarisi selama ribuan tahun. Jika sulit, apakah akan hancur pada generasinya? Kecepatan raksasa Luyuan sangat stabil, tidak cepat atau lambat, dan ribuan serangan tidak berpengaruh padanya. Itu seperti gunung yang bergeser. Segera, setengah hari berlalu. Mo Ziyun ingin mematahkan kepalanya dan tidak menemukan solusi. Selama periode ini, dia bahkan ingin bernegosiasi dengan raksasa Luyuan, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Pada saat ini, para tetua Ling Xiaofu juga mengusir Dapeng Tua di masa lalu dan berteriak, Mo Zongzu, cepat kembali ke Tianyuan, dan evakuasi para murid. Hanya setengah hari sebelumnya, jika Anda tidak bertindak lagi, maka Tian Yuanzong akan benar-benar hancur. Mo Ziyun menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Taiwan, silakan datang ke sini. Dengan kata lain, orang-orang lain di Elang Tianlei melompat ke tunggangan lain. Kemudian, Mo Ziyun duduk di Elang Tianlei tingkat elang surgawi dan kembali ke Tianyuan. Adapun yang lain, ia bergerak bersama raksasa sumber hijau. Aling Xiao Dapeng, Tuan, apakah benar Tian Yuanzong akan dihancurkan? Song Tan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun raksasa Luyuan tidak pergi ke rumah Ling Qiao, Tian Yuanzong juga merupakan sekolah besar yang telah diwarisi selama ribuan tahun. Itu sangat hancur dan sangat disayangkan. Tidak mungkin. Zhou Yan menggelengkan kepalanya. Raksasa hijau ini, setiap langkahnya, dapat membuat hati para murid Tian Yuanzong bergoyang sekali. Namun ini sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihentikan, kecuali para penguasa Zhongzu bersatu. Ye Xuan melihat Elang Tianlei di dekatnya, dan Elang Tianlei berdiri di atas sosok yang lemah. Sosok ini berdiri diam di tengah angin dingin dan tampak sangat sedih. Meskipun Lin Suir memasuki Tian Yuanzong hanya selama 2 tahun, perasaannya tidak kalah dari para murid lainnya. Sekarang setelah dia melihat sektenya akan segera dihancurkan, matanya juga basah. Bagi militer, sekte itu adalah rumah lainnya. Sekarang setelah keluarga itu pergi, banyak murid Tian Yuanzong yang berteriak, Hei, siapa yang membuatmu serakah? Ye Xuan mendesah dalam hatinya, jika kamu tidak datang ke tanah hijau ini, bukankah semuanya baik-baik saja? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok melompat, Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa dinasti Song benar-benar berlari ke Lin Suir. Gadis ini seharusnya tidak menyombongkan diri. Dalam hati Ye Xuan, dia tidak hanya melihat penampilan dinasti Song, tetapi yang terakhir sedikit halus, tetapi setelah memasuki rumah Ling Qiao, tidak ada yang seperti seharusnya. Benar saja, ketakutannya berlebihan, dan dinasti Song menghibur Lin Suir. Apakah benar-benar tidak ada cara? Aku akan diinjak-injak oleh binatang misterius ini. Tidak ada cara untuk ini. Raksasa sumber hijau ini tidak bisa bergerak, kecuali jika itu adalah orang yang kuat, itu tidak mungkin. Adikku masih di Zong, sialan. Jangan khawatir, penguasa telah kembali dengan beberapa tetua, dan sangat mungkin untuk mengevakuasi semua orang ketika raksasa Luyuan tiba di Tianyuan. Para pengikut Tian Yuanzong lebih jelek dari satu, dan waktu hari itu adalah hari yang paling menyiksa mereka. Raksasa Luyuan terus bergerak maju, dan 1 hari kemudian, ia akhirnya memasuki wilayah Tian Yuanzong. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di Tian Yuanzong, tetapi ada seekor elang Tianlei di langit. Itu adalah Patriark Tianyuan Mo Ziyun yang kembali untuk mengevakuasi murid-muridnya. Apakah akhirnya di sini? Mo Ziyun berdiri di atas elang Tianlei dan menertawakan dirinya sendiri sambil tersenyum. Sebelum ia setuju untuk memasuki tanah hijau bersama Ling Xiaofu, ia memikirkan banyak jenis akhir, seperti berhasil menemukan lapis lazuli, atau menderita banyak korban, tetapi tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi akhir dari larangan tersebut. Meskipun para murid di Tian Yuanzong telah pergi, berkumpul di tempat yang aman, hal-hal penting dalam sekte telah dikumpulkan oleh Mo Ziyun. Namun, Tian Yuanzong adalah fondasinya. Jika mereka pergi, mereka akan pergi, kemana? Booming, tujuan raksasa Luyuan benar-benar adalah Tian Yuanzong. Ia dengan cepat pergi dan menghancurkan sebuah menara. Seluruh gunung tiba-tiba bergetar dan sepertinya runtuh. Para murid di langit hanya bisa melihatnya, dan tidak ada kemampuan untuk menghentikannya. Pada saat ini, raksasa Luyuan telah melangkah ke Tian Yuanzong,
menginjak-injak rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dan merobohkan tembok-tembok tanah yang tak terhitung jumlahnya. Yah, aneh, apakah raksasa Luyuan ini mencari sesuatu, bukankah itu hanya balas dendam? Banyak orang memiliki dugaan seperti itu di hati mereka. Mereka percaya bahwa raksasa Luyuan pasti telah membalas karena mereka menyerbu tanah hijau. Namun, kebenarannya tampaknya tidak sesederhana itu. Namun, mereka berpikir begitu banyak. Raksasa Luyuan melangkah ke sebuah alun-alun besar di tengah Tianyuanzong, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan-teriakan. Suara ini bahkan lebih ganas daripada pameran 8 gurun milik Yesuan. Lihat, batu-batu di raksasa sumber hijau bergerak. Semua orang menatapnya dan menemukan bahwa itu benar-benar benar. Raksasa sumber hijau tingginya 60 meter dan 1 kaki lebih besar dari 1 halaman. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bergetar. Apakah ini mengasyikkan? Setelah Yesuan melihatnya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memperkirakan sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Tidak bagus, semua orang akan mundur. Mata Yesuan tiba-tiba berteriak dan berteriak. Semua orang di samping terkejut. Zhou Yan buru-buru bertanya, Yesuan, apa yang terjadi? Pergilah, itu akan mati lagi. Kata Yesuan sambil membiarkan capung dapeng di bawah kakinya dengan cepat lepas landas. Yang lain akan curiga, tetapi berhati-hatilah untuk berlayar selama ribuan tahun, bahkan jika Yesuan merasa salah, kerugiannya telah diperbaiki, bukan? Saat ini, semua orang terbang menaiki gunung, dan beberapa terbang berkeliling. Namun, saat mereka baru saja dievakuasi dari Kaisar Tianyuan, raksasa Luyuan sekali lagi meraung, lalu tubuhnya tiba-tiba meledak. Booming, tubuh raksasa Luyuan tiba-tiba meledak, melontarkan banyak batu, seperti letusan gunung berapi. Batu-batu besar ini sangat cepat, terbang ke segala arah, dan beberapa Lingqiao Dapeng dan Elang Tianlei tidak mengejar. Mereka langsung terkena bagian tengah. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 Lingqiao Dapeng atau Elang Tianlei yang jatuh. Tidak bagus. Wajah Yesuan berubah karena dia melihat batu besar datang ke arah mereka. Sialan, ayo kita hancurkan bersama. Para tetua dari para tetua, Zhou Yan, dengan cepat bergegas ke tepi, memadatkan dan Yuan yang tebal, dan mengambil pedang langsung ke batu besar itu. Kalimat ini bukan untuk yang lain, tetapi untuk Yesuan, karena orang lain yang hadir tidak bereaksi sama sekali. Yesuan langsung memadatkan Tianjian yang mengejutkan selama 8 hari, dan menggunakannya untuk menampilkan seni bela diri gaya Tiongkok. Dua penembak jitu yang kuat melesat keluar, dan pukulan Zhou Yan langsung menancapkan batu besar itu, hanya sedikit memperlambat kecepatan batu besar itu, dan pukulan Yesuan sama sekali tidak berguna. Melihat batu besar itu akan mengenai batu besar ini, Dapeng, jika Zhou Yan dan Yesuan, maka mereka dapat melompat ke Ling Dapeng di dekatnya. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Mereka tidak dapat membawa semua orang. Sialan, di mata pikiran Yesuan, seluruh orang itu melompat, dan kemudian tiba-tiba menghantam telapak tangan penyanyi ini. Jejak telapak tangan yang besar mengenai bagian belakang Ling Xiao Dapeng, dan dia mengintip Ling Xiao Dapeng. Perpindahan ini kebetulan terpisah dari lintasan batu besar itu. Namun, Yesuan juga diberi batu besar ini. Hei, Yesuan menghantam batu besar itu, dan seluruh orang itu hampir pingsan, dan ada banyak patah tulang di sekujur tubuh. Yang terpenting, dia didorong keluar oleh batu besar ini dan terbang sejauh ratusan kilometer. Pada saat ini, dinasti Song hanya bereaksi, dan segera berteriak, Yesuan. Para tetua dari para tetua menggertakkan gigi mereka, dan kecepatan batu besar itu tidak mampu mengejar Ling Xiao Dapeng. Selain itu, masih ada banyak batu besar di udara, mereka harus bersembunyi. Mendarat, para tetua dari para tetua berteriak di kaki Ling Xiao Dapeng. Dia menemukan bahwa batu besar yang meletus dari ledakan besar itu sangat kuat, dan udaranya sangat berbahaya, tetapi dekat dengan tanah. Mereka jatuh dengan cepat, dan keberuntungan baik sebelum mereka melewati krisis. Melihat ribuan megalit yang meletus di langit, dinasti Song mengingat raksasa lava hari itu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Tuan, Yesuan, dia. Song dinasti hendak berteriak. Batu besar itu berada di luar jangkauan reaksinya, dan Yesuan terbanting menjadi batu besar. Saya khawatir itu akan menjadi ganas. Jangan khawatir, sulit untuk menjadi keras, dan pasti tidak bisa mati. Para tetua menghibur, dan nada mereka sangat tegas.
Meski begitu, Song dinasti masih melihat ke udara, meskipun Ye Xuan mungkin tidak mati di batu besar, dapat jatuh dari ketinggian kilometer, ini pasti akan jatuh dengan tulang yang patah. Pada saat ini, Ye Xuan melekat erat pada batu besar, yang telah naik ke ketinggian lebih dari 1000 meter. Batu besar ini terlalu cepat dan sulit untuk dilepaskan. Namun, jika dia tidak pergi, dia pasti akan terbunuh ketika batu besar itu jatuh. Kamu hanya bisa menunggunya terbang ke titik tertinggi dan kemudian melompat. Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan pakaian pengobatan penyembuhan dan dengan cepat memikirkannya dalam benaknya, mencari sesuatu untuk bertahan hidup atau seni bela diri. Ketemu, mata Ye Xuan berbinar. Dia menemukan bahwa ada seni bela diri Tiongkok yang dapat memadatkan dan Yuan menjadi sayap. Meskipun tidak bisa terbang, ia bisa meluncur. Batu besar itu masih naik, dan suasana hati Ye Xuan juga buruk. Awalnya dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak menyangka itu seperti letusan gunung berapi, tetapi ada juga batu besar di sana, dan yang lebih buruk lagi, megalit ini. Kuat, saya khawatir itu adalah letusan terjauh. Akhirnya, setelah batu besar itu naik ke ketinggian 1500 meter, ia mulai jatuh. Sekarang, Ye Xuan berkedip, tiba-tiba berbalik, seluruh orang itu melompat ke batu besar, dan kemudian membantingnya. Tiba-tiba, punggungnya menumbuhkan sepasang sayap yang dipadatkan oleh Dan Yuan, dan kemudian terbang ke arah yang dituju. Setelah Ye Xuan berbalik, dia menemukan bahwa bagian belakangnya sudah berantakan, dan lubang besar ada di mana-mana. Namun, yang membuatnya lebih terkejut bukanlah kekuatan penghancur dari batu-batu besar ini. Saya melihat bahwa batu-batu besar yang tergeletak di tanah mulai bergetar, dan kemudian tiba-tiba pecah. Kemudian, salah satu raksasa hijau mengebor keluar dari batu besar itu. Itu binatang misterius. Mata Ye Xuan besar, dan melihatnya, sudah ada ratusan raksasa hijau. Tidak bagus, tebas mereka. Hatinya bergetar dan buru-buru terbang ke tempat yang diperkirakannya. Namun, tepat ketika dia terbang ke tanah hanya 200 meter jauhnya, bayangan hijau dengan cepat menyapu. Apa? Dia menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah burung hijau yang mengambil lapis lazuli hari itu. Ada jalan di surga, kau tidak pergi, tidak ada pintu ke neraka, kau masuk saja. Ye Xuan sangat marah, jika ini bukan tupai hijau pada hari itu, bagaimana ini bisa terjadi? Akar Tianyuan Zong hancur, dan kedua sekte itu juga tak terhitung jumlahnya yang tewas dan terluka. Kebencian ini tidak bisa diabaikan. Saat ini, Ye Xuan langsung mengeluarkan busur dari middleware dan mengangkat tangannya. Jiwa yang patah itu pecah, tetapi tupai hijau itu kecil dan sangat lentur, dan langsung lolos dari serangan ini. Panah naga api, Ye Xuan mengambil tembakan lagi dan keluar, masih lolos. Pada titik ini, tupai hijau itu sudah dekat dengan Ye Xuan, dan kemudian yang menghancurkan, jeritan yang tajam dan menjerit. Aku ditanam di sini hari itu, apakah aku akan direkrut 2 kali? Setelah melihat burung hijau ini, Ye Xuan secara tidak sadar menggunakan Dan Yuan untuk melindungi telinganya. Mencicit tajam ini hampir diblokir oleh Dan Yuan, dan Ye Xuan sangat kuat, jadi tidak banyak efek padanya. Saat berikutnya, Ye Xuan adalah pedang kental Dan Yuan. Ambil cara orang itu untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri, 3 ledakan. Setelah 3 suara teredam, pedang besar itu tiba-tiba terbanting ke bawah, meskipun itu lolos dengan ringan oleh selimut hijau, tetapi 8 gempa suci memiliki efek kedua. Suara meledak. Hei! Pedang Dan Yuan meledak dalam sekejap, dan lokasi ledakan itu hanya beberapa meter jauhnya dari burung hijau. Pada saat itu, dampak yang kuat berada di tubuh burung hijau, dan bom itu meledak seperti bom, gemuruh-gemuruh itu pun sampai ke telinga angsa hijau. Tubuh beludru hijau itu mungil dan sangat cepat, dan cakarnya dapat dengan mudah menembus meteorit itu. Ada juga cara khusus untuk berkicau, yang sangat sulit untuk dihadapi. Sayangnya, itu ternyata adalah jaring, dan ingin menemukan masalah Ye Xuan. Setelah ledakan Tianjian yang mengejutkan selama 8 hari, angsa hijau itu bermata putih, jatuh. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tubuh Ye Xuan berputar dan menyapu ke arahnya dengan cepat. Hei! 8 pedang liar tiba-tiba terbelah. 8 angin liar terbunuh, langit hancur. Angin puyuh horizontal menyapu tubuh tupai hijau, menusuk tubuhnya, dan jantungnya hancur, dan mati seketika. Ye Xuan memetik masa lalu dan meletakkannya di tubuhnya dan menelannya secara langsung.
Hei, tuan rumah menelan mayat misterius dan mendapat 300 miliar poin melahap. Hei, tuan rumah menelan dan batin misterius, dan mendapat 2 kristal fagosit. Hei, tuan rumah telah menerobos ke dadan Dacheng. Ketika mendengar suara itu di benaknya, mata Ye Xuan juga memancarkan warna yang tajam. Ketika orang itu berada di lingkungan yang kecil, dia dapat membunuh raksasa kecil Liuan yang memasuki dandong. Sekarang orang itu dalam bahaya, dan raksasa hijau yang berurusan dengan orang-orang Xiao Cheng seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Namun, saya masih menemukan dinasti Song dan mereka akan mengatakannya. Dia melayang di udara terbuka, yang tidak dapat mengipasi sayap kondensat Danyuan dan hanya dapat digunakan untuk meluncur. Pada saat ini, tidak ada batu besar di langit dalam jarak 2 km dari Tianyuanzong, tetapi tanah telah ditarik keluar dari lubang besar. Tiba-tiba, ada tubuh besar yang menghalangi garis pandang Ye Xuan. Dia menatapnya dan ternyata adalah elang guntur. Ye Xuan, sebuah suara yang dikenalnya terdengar, Ye Xuan menatapnya. Bahkan Zhou Yan, tidak hanya itu, Song Chongjing dan yang lainnya juga ada di sana. Ye Xuan menghela napas lega, dan tidak mengatakan apa-apa untuk langsung mematahkan sayap Danyuan, jatuh ke elang Tianlei. Zhou Yan melihat penampilan Ye Xuan seperti tidak ada apa-apanya, tetapi dia terkejut. Dia hanya melihat Ye Xuan dipukul oleh batu besar. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa saat ini, Ye Xuan masih terluka parah, dan banyak tulang yang patah, tetapi semuanya keras. Kaki depan Ye Xuan baru saja jatuh, dan segera ada bayangan yang menyerbu ke lengannya. Kamu baik-baik saja. Ye Xuan mengambil gambar bagian belakang dinasti Song, dan memeriksanya dengan cermat. Tidak ada yang terluka, kecuali Ling Xiao Dapeng, yang hanya tertembak olehnya. Aku tahu bahwa anakmu itu keras dan tidak bisa mati. Tai Yan, yang lebih tua dari para tetua, datang dan berkata, jangan begitu buruk, raksasa Luyuan mungkin akan mengalami ledakan kedua. Kau harus segera pergi. Ketika mendengar ini, Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa raksasa Luyuan memang terakumulasi, dan mungkin bahkan meletus lagi. Tuan, bagaimana dengan Anda? Song berkata dengan kasar, di babak ini, hanya 2/3 orang yang jatuh. Dengan begitu banyak pintu yang sama, aku tidak bisa melihatmu mati. Kalian semua akan kembali ke 10.000 meter. Zhou Yan berkata, langsung aku melompat dan melompat. Awalnya ada ratusan tunggangan terbang, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 30 yang terbang tersisa. Begitu banyak dewa berada di tanah, dan Zhou Yan sudah mati, dan mereka harus dipertahankan. Hati Ye Xuan juga ragu-ragu. Setelah raksasa hijau menelan lapis lazuli, tampaknya telah berubah. Sangat mengerikan bahwa begitu banyak hewan misterius kecil telah meledak. Dia tidak tahu apakah akan ada raksasa kecil di langit. Namun, biarkan dia pergi. Dengan dinasti Song, ini tidak dapat dilakukan. Kamu pergi dulu, aku akan terus membantu. Ye Xuan berbalik dan melihat orang lain. Aku harus pergi. Song Chongjing bergegas. Kami juga murid Ling Xiaofu. Kami tidak bisa pergi begitu saja. Song yang berkuasa juga merupakan langkah maju. Jiang Liu juga datang dan bertanya, jika Ling Xiao Dapeng terbang, bagaimana kau akan pergi? Ling Xiao Dapeng ini terlalu lambat. Jika kau ingin menyelamatkan orang lain, kau setidaknya harus menjadi binatang buas. Jika tidak, kau hanya akan menambah tekanan pada batu itu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Meskipun kalimat ini sangat kasar, itu memang fakta. Pada saat ini, ada total 7 orang di belakang Downing Dapeng. Kecuali kata-kata Ye Xuan, yang terkuat adalah aliran sungai Dacheng-Dacheng, diikuti oleh dinasti Song, Song yang berkuasa, dan Jiang Yu. Selain itu, ada 2 murid yang pertama kali memasuki dan. Orang-orang ini berkumpul bersama, bahkan di muka tanah bisa menjadi pertempuran, tetapi jumlah raksasa kecil di bawah sumber hijau, jika mereka pergi bersama, itu hanya akan meningkatkan tekanan pada Ye Xuan dan yang lainnya.